Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas data perusahaan baru dengan konsep multi-currency. Konsep ini menggunakan mata uang asing di dalam transaksinya. Selanjutnya kita akan ke data Cafe Dosu Varian. Cafe Dosu Varian merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum, di mana pada setiap periode terjadi transaksi-transaksi seperti aliran kas keluar dan aliran kas masuk. Dalam transaksi yang terjadi dibutuhkan pencatatan laporan keuangan yang bersifat akurat agar bisa menunjang pemantauan aliran kas pada perusahaan. Maka digunakanlah software akuntansi, yaitu ABSS Premier versi 20. Dengan adanya sistem komputerisasi, dapat memudahkan pengerjaan transaksi akuntansi, serta dapat meminimalisir kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya kita lihat tinjauan kasus pada Cafe Dosu Varian. Pengelolaan data keuangan akuntansi Cafe Dosu Varian mencoba untuk menerapkan program software akuntansi ABSS Premier versi 20 dengan tujuan agar memudahkan saat kita mengolah data keuangan secara efektif dan efisien dalam semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas pada Cafe Dosu Varian. Selanjutnya kita akan beralih pada kebijakan perusahaan yang digunakan pada Cafe Dosu Varian. Yang pertama ada periode pembukuan. Pada periode pembukuan ini dimulai pada tanggal 1 Januari tahun 2020 dan ditutup pada tanggal 30 Desember 2020. Maaf ralat 31 Desember 2020. Jumlah bulan periode akuntansi Cafe Dosu Varian adalah 13 bulan. Periode tertin digunakan untuk proses penyesuaian, sehingga kita bisa melihat laporan keuangan sebelum diaudit. Periodenya itu 1 sampai 12 dan laporan keuangan setelah diaudit menggunakan periode 1 sampai 13. Untuk list akun yang digunakan Cafe Dosu Varian menggunakan daftar akun yang telah disiapkan oleh ABSS sesuai dengan jenis usahanya, yaitu makanan dan minuman. Untuk mata uang pada Cafe Dosu Varian digunakan dua mata uang asing. Yang satu adalah lokal rupiah dan asingnya dolar. Format tanggal yang digunakan adalah DD _MM _YYYY. Kedua, pembelian. Setiap pembelian kepada supplier yang sudah memiliki PKP atau pengusaha kena pajak akan dikenakan PPN, pengusaha kena pajak, sebesar 10% dari nilai pembelian yang akan dimasukkan ke akun pajak masukan. Setiap reatur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang dan juga akan mengurangi nilai PPN atau disebut sebagai pengusaha kena pajak masukan sebesar 10%. Dan yang terakhir ada potongan pembelian saat melakukan pembayaran untuk nilai PPN tidak diperhitungkan dan dihitung sesuai dengan negosiasi terhadap supplier. Dan yang ketiga ada transaksi pengeluaran kas. Jika pengeluaran di bawah 2 juta, maka dibayarkan menggunakan akun kas kecil atau petty cash. Sedangkan jika pengeluaran transaksinya itu di atas 2 juta, dibayar menggunakan akun cash berdasarkan nama mata uang yang digunakan pada Cafe Dosu Varian. Untuk kode kas keluarnya yaitu BKK-0001. Dan keempat ada penjualan.
Setiap transaksi penjualan akan diperhitungkan PPN 10% dari nilai penjualan atau harga jual yang belum termasuk pajak. Dan setiap transaksi penjualan akan dikenakan PPN atau pengusaha kena pajak sebesar 10% dari nilai penjualan yang akan dimasukkan ke akun pajak keluaran. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai PPN keluaran sebesar 10%. Potongan penjualan saat penerimaan pembayaran untuk nilai PPN itu tidak diperhitungkan dan dihitung sesuai dengan negosiasi terhadap pelanggan. Untuk kode faktor penjualan yaitu FJ strip tanggal, bulan strip nomor urut transaksi. Yang kelima, penerimaan kas. Setiap penerimaan kas akan segera mungkin disetorkan ke rekening bank. Kodenya untuk kas masuk itu BKM strip 0001. Keenam, ada persediaan barang. Sistem pencatatan transaksi pada persediaan itu adalah perpetual. Dan setiap akhir bulan dilakukan penyesuaian stok persediaan dengan stok on hand di gudang berdasarkan stok on hand dan harga perolehan diakui berdasarkan metode FIFO. Dan yang terakhir ada kebijakan perusahaan yaitu penyusunan aktiva tetap. Metode penyusunan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus. Perhitungan dan pencatatan untuk penyusunan aktiva tetap akan dilakukan setiap akhir bulan. Jadi yang sudah saya sebutkan di atas 1-7 itu masuk pada kebijakan perusahaan yang digunakan pada Cafe Dosu Varian. Langkah selanjutnya yaitu membuat data perusahaan baru untuk Cafe Dosu Varian. Jadi di sini sudah terlampir data perusahaan Cafe Dosu Varian. Lalu kita buka aplikasi ABSS. Kita klik aplikasi ABSS. Ini ada tampilan utama atau interface dari ABSS Premiere versi 20. Karena di sini kita baru membuat data perusahaan baru, maka kita klik create. Kita klik. Selanjutnya akan muncul tampilan selamat datang untuk membuat data perusahaan baru. Kita klik next. Selanjutnya akan muncul tampilan untuk mengisi data perusahaan sesuai dengan perusahaan yang sudah ada, seperti Cafe Dosu Varian. Kita ketik untuk nama perusahaannya. Cafe Dosu Varian. Selanjutnya kita isi alamatnya. Di sini ada alamat perusahaan Jalan Tambak 2, Blok B nomor 4, Pegangsaan, Menteng. Kita paste. Untuk nomor telepon kita masukkan nomor telepon perusahaan. Selanjutnya ada fax number. Selanjutnya kita isi email perusahaannya. Di sini sudah tertera. Kita copy paste saja untuk lebih memudahkan. Jika semua data perusahaan Cafe Dosu Varian sudah terisi, selanjutnya kita klik next. Setelah itu, di sini kita akan menentukan periode akuntansi yang akan digunakan pada Cafe Dosu Varian. Untuk tahun dimulainya itu pada tahun 2020.
Karena dosu varian menggunakan mata uang rupiah, pada bagian United States Dollar, kita klik Edit. Untuk kodenya kita ganti menjadi IDR. Untuk namanya kita ganti menjadi rupiah. Simbolnya kita ganti menjadi Rp. Jika sudah sesuai, kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuat data mata uang USD. Kita klik New. Untuk kodenya kita masukkan USD. Kita enter. Untuk namanya kita ganti menjadi United States Dollar. Exchange rate-nya itu sebesar Rp14.122. Untuk simbolnya kita ganti menjadi US dollar. Jika sudah terisi atau sudah sesuai dengan mata uang USD, kita klik OK. Baik, di sini sudah tampil dua mata uang yang digunakan pada Cafe Dosu Varian untuk konsep multi currencies. Jika sudah mengisi untuk data mata uang yang digunakan pada Cafe Dosu Varian, kita klik close saja. Jika sudah, sekarang kita beralih pada pengaturan data akun, yaitu menghapus akun yang tidak digunakan. Di sini terdapat 3 akun yang tidak akan digunakan, maka dari itu akan kita hapus, yaitu nomor akun 1-2120. Kita masuk ke menu ABSS, kita klik akun, kita klik akun list. Jika sudah, kita cari nomor akun 1-2120. Nama akunnya itu payroll check account. Baik, di sini sudah ada. Bisa kita klik akunnya. Kita klik kanan, delete account. Jika sudah, beralih pada akun kedua yang akan dihapus dengan nomor akun 1-2130. Kita cari di sini dengan nama akun cash drawer. Kita klik akunnya. Kita klik kanan. Jika ingin menghapus akun, kita klik kanan. Kita klik delete account. Dan terakhir ada akun ketiga yang akan kita hapus dengan nomor 1-2210. Ini dia akunnya dengan nama akun less proof for doubtful. Kita klik akunnya, kita klik kanan, kita klik delete account. Jadi itu adalah 3 akun yang telah kita hapus karena tidak akan digunakan pada Cafe Dosu Varian konsep multi currencies. Jika sudah terhapus akun tadi, kita klik close saja. Selanjutnya kita akan mengatur mata uang pada Cafe Dosu Varian. Kita klik this, lalu klik currencies.
Pada pembuatan mata uang ini, kita akan mengaktifkan fasilitas multi currencies. Lalu, di sini terdapat banyak sekali mata uang yang tersedia pada aplikasi ABSS. Karena kita hanya menggunakan 2 mata uang saja, maka dari itu kita akan menghapus beberapa mata uang yang tidak digunakan. Kita klik data mata uang tersebut. Kita klik kanan. Delete currencies. Begitu selanjutnya sampai tersisa mata uang yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita ganti saja tahun mulainya menjadi 2020. Selanjutnya ada last month atau bulan akhir, kita ganti menjadi Desember. Tetapi karena di sini sudah benar, selanjutnya kita lanjut saja ke bulan dimulai. Bulan dimulainya itu pada bulan Januari, kita ganti menjadi bulan Januari. Untuk periode akuntansi, di kita ini karena menggunakan multi currency, maka dari itu menggunakan 13. Kita klik 13. Jika sudah, kita klik next. Selanjutnya akan muncul tampilan konfirmasi. Jika dirasa sudah benar, kita klik next. Di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih saja option nomor pertama karena kita itu lebih memilih daftar akun yang telah disediakan oleh ABSS sesuai dengan usaha yang kita pilih. Klik next. Selanjutnya akan muncul tampilan klasifikasi perusahaan. Untuk klasifikasi perusahaan Cafe de Suvarian, kita pilih all. Kita klik ini, kita pilih klik all. Untuk tipe bisnisnya itu karena di bidang makanan, maka kita akan berubah menjadi bakery. Kita klik bakery. Jika sudah sesuai, maka kita klik next. Dan kita akan menentukan tempat penyimpanan data untuk Cafe de Suvarian. Konsep multi currency, kita klik change. Di sini saya memilih untuk local disk D. Sedangkan foldernya kita pilih untuk project Cafe de Suvarian, kita klik. Jika sudah, di sini akan ada tipe atau format datanya berupa MYO. Kita klik save. Tentu sudah sesuai dengan yang keinginan kita menyimpan pada file D. Kita klik next. Di sini akan memproses. Jika berhasil sudah disimpan, akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita klik Command Center. Nah, ini adalah tampilan pada Cafe de Suvarian ABSS-nya untuk perusahaan dagang. Selanjutnya kita akan ke tahap pengaturan preference. Pengaturan preference ini digunakan untuk mengaktifkan file-file yang nantinya akan digunakan dalam Cafe de Suvarian. Karena di konsep multi currency ini,
fasilitas tidak langsung diaktifkan, maka dari itu kita akan mengaktifkan dulu fasilitas tersebut secara manual yang ada pada menu preference. Selanjutnya kita klik setup pada bagian bar ini. Kita klik setup. Selanjutnya kita klik preference. Jika sudah, di sini akan muncul tampilan bar untuk preference. Selanjutnya kita masuk ke menu tab sistem. Di sini ada berbagai checkbox, tetapi kita pilih checkbox yang ketiga, yaitu Ideal in Multiplay Occurrences. Kita klik. Di sini akan muncul tampilan note. Kita klik OK saja. Jika sudah, selanjutnya kita klik tab Windows. Pada tab Windows, kita unchecklist checkbox bagian bawah. Kita unchecklist. Jika sudah, selanjutnya kita ke tab Sales. Di sini kita akan menceklis pada bagian one for duplicate. Kita checklist checkbox ini. Untuk invoice-nya sudah sesuai, kita menggunakan ini. Selanjutnya kita klik terms atau terminnya. Untuk payment is due, kita pilih in a given of a days. Selanjutnya untuk discount days itu sebanyak 10 hari. Untuk balance due days itu 30. Untuk discount for early payment sebesar 2%. Jika sudah terisi sesuai dengan ketentuan, kita klik OK. Jika sudah selesai mengisi pada bagian tab Sales, selanjutnya kita ke tab Purchase. Selanjutnya kita checklist checkbox bagian one for duplicate. Checklist. Jika sudah, tahap terakhir kita klik tab Security. Selanjutnya kita klik User ID. Kita klik New. User ID ini kita isi saja dengan Cafe Dosu Varian. Jika sudah diisi user ID, kita klik OK. Setelah semua pengaturan preference selesai diisi, kita klik saja OK. Jadi untuk pengaturan preference sudah selesai di settings. Maka dari itu selanjutnya kita akan ke tahap berikutnya. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk edit data akun. Nah, untuk mengedit data akun, langkah yang bisa kita lakukan yang pertama adalah pilih nomor akun dan nama akun yang ingin kita rubah. Tapi sebelumnya saya akan ngasih tahu dulu akun-akun yang akan kita rubah.
disclaimer, saya hanya akan mengasih contoh satu, yaitu untuk nomor akun 1-2110 dengan nama akun Cekwe account dengan dirubah menjadi cash IDR. Caranya kita dari akun list, kemudian kita pilih nomor akun tadi 1-2120. Kita cari dulu ini, kemudian kita bisa pilih tanda panah di sebelah kiri, atau juga kalian bisa pilih tombol edit, sama saja. Kita tinggal rubah aja Cekwe akunnya menjadi cash IDR. Kemudian kita oke. Nah, apabila masih ada akun-akun yang ingin dirubah, kalian bisa lakukan langkah yang sama seperti tadi. Kemudian kita close. Selanjutnya itu pembuatan data akun baru. Untuk membuat data akun baru, kita lihat dulu data di soal. Nah, ini data akun yang akan kita buat. Untuk yang pertama adalah akun tab bank dengan akun name-nya itu cash USD, currency-nya menggunakan USD. Caranya, langkah yang bisa kita lakukan, yang pertama kita pergi ke akun list, kemudian klik tombol new. Di sini kan akun tipenya tadi disuruhnya bank, kita pilih aja. Kemudian di sininya untuk akun numbernya kita klik 1-2120. Kemudian akun name-nya kita isi dengan cash USD. Cash USD. Nah, kemudian untuk di bagian tab details-nya, untuk currency-nya kita pilih. Tadi kan di soal itu kita menggunakan USD ya. Ini kita rubah aja. Nah, ininya kita harus oke. Kemudian kita pilih use currency. Nanti akan muncul peringatan secara otomatis exchange. Nah, exchange ini bertujuan atau memberitahukan bahwa nanti akan ada akun yang terbuat secara otomatis. Jika kita setuju, kita bisa pilih OK, dan jika tidak, kita bisa pilih cancel. Kalau udah, kita pilih OK. Nah, kita lihat akun yang tadi udah kita buat. 1-2120 USD. Nah, ini di bawah akun yang tadi udah kita buat akan terbentuk secara otomatis cash USD exchange-nya. Ini kita rubah aja akun tipnya jadi tipe bank. Kemudian kita bisa pilih OK. Udah selesai pembuatan data akun barunya. Untuk data-data yang lain kalian bisa melakukan langkah yang sama. Baik, langkah selanjutnya yaitu pembuatan link account. Nah, untuk pembuatan link account, karena di Kavedo Suparian menggunakan dua mata uang yaitu IDR dan USD, maka perlu juga dibuatkan link account untuk kedua mata uang tersebut. Nah, yang pertama adalah pembuatan untuk link account IDR. Caranya yang pertama adalah dari menulis. Terus kita bisa pilih currencies, kemudian di baris rupiah, ini kita bisa pilih tombol panah di sebelah kiri ataupun klik tombol edit. Kita rubah pada tab receivable account-nya. Ini nggak usah kita rubah lagi. Kemudian kita rubah di receivable account-nya. Untuk tanda kotak kecil ini harus diceklis semua. Kemudian ini akan terbentuk secara otomatis. Jika sudah, kita pergi ke tab payable account. Ini juga sudah terbentuk secara otomatis. Kita bisa pergi atau bisa mengklik tombol OK. Nah, untuk mata uang USD kita juga perlu dibuatkan link account-nya. Caranya juga sama. Tadi pilih ke list, kemudian pilih currencies, kemudian pada baris USD kita klik 2. Kita lakukan perubahan pada receivable account-nya. Nah, untuk bagian kotak kecil ini kita checklist semua.
Untuk di sini kita bisa pilih trade debtor. Kita cari dulu trade debtor. Trade debtornya itu USD. Satu strip 21.20. Nah, ini kita pakai aja, kemudian use account. Kemudian untuk bagian ini cash USD, kita juga pakai cash USD. Satu strip untuk bagian ini, satu strip 21.20. Nah, kemudian kita use account. Ini kita bisa pilih OK. Nah, untuk bagian ininya kita rubah jadi 4 strip 5.000. Nah, kita use account, pilihnya. Kemudian untuk bagian ini kita rubah jadi 22.600. Ini juga sama kita isikan dengan nomor akun 5 strip 3.000. Kalau sudah, kita bisa pilih use account. Kemudian yang terakhir adalah nomor akun 4 strip 6.000. Dan kita bisa pilih use account. Kalau udah, kita beralih ke payable account. Nah, untuk payable account di mata uang USD ini yang membedakan adalah di kotak kecil ini tidak kita checklist semua, tapi hanya 4. Untuk bagian I can receive item without a supplier bill in this currency itu nggak perlu kita checklist. Untuk kolom liability account-nya kita isikan dengan nomor akun 2 strip 2220. Kemudian kita bisa pilih enter aja. Kita pilih OK. Strip 2220. Kemudian ini kita rubah dulu. Apa ya, Pak? Yang gede lah ya. Itu ada promo. Nah, untuk kolom-kolom ini akan sedia otomatis. Kalaupun tidak otomatis, kalian bisa sesuaikan dengan mengklik tombol panah di sebelahnya. Kemudian kita bisa pilih OK. Selanjutnya yaitu pembuatan data pajak. Untuk membuat data pajak, di soal ini kan menggunakan pajak pertambahan nilai dengan tarif 10%. Maka langkah yang bisa kita lakukan pembuatan data pajak berdasarkan soal dosuvarian. Data pajak yang kita gunakan adalah pajak pertambahan nilai dengan tarif 10%. Caranya yang bisa kita lakukan adalah pilih menulis, kemudian text code. Kita pilih yang value edited text. Kita bisa pilih tanda panah di sebelah kiri atau juga bisa klik tombol edit.
Nah, kita isikan text code-nya dengan ppn, kemudian description-nya pajak pertambahan nilai, dan rate-nya kita rubah sesuai soal yaitu 10%, kemudian kita bisa pilih OK. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan data job. Caranya yaitu kita pergi ke menu list, kemudian pilih jobs, kemudian pilih new, kita isikan detail jobnya dengan job number P, dan job name-nya itu produk. Untuk detail job yang kedua yaitu jasa, langkahnya juga sama yaitu kita pilih new, terus kita pilih J, kita isikan job name-nya dengan jasa, kemudian pilih OK. Nah, berikut adalah tampilan job list yang sudah berhasil dibuat, kemudian kita bisa close. Langkah selanjutnya yaitu untuk pembuatan kategori. Untuk pembuatan kategori, kita lihat dulu soalnya. Di Cafe de Superian menggunakan kategori ID L dan O, L untuk lokal dan O untuk overseas. Maka kita bisa langsung input, kita pilih list, kemudian pilih kategoris, kemudian kita bisa pilih new, isikan kategori ID dan juga kategori name-nya. Kemudian kategori name-nya kita isi lokal. Lakukan langkah yang sama untuk pembuatan kategori ID O, yaitu overseas, kemudian pilih OK. Nah, berikut adalah tampilan yang berhasil kita buat, kemudian kita bisa pilih close. Selanjutnya yaitu pembuatan price level. Untuk pembuatan price level ini, Cafe de Superian menggunakan price ID A untuk IDR dan B untuk USD. Maka langkah yang bisa kita lakukan adalah pilih ke menu list, kemudian kita pilih custom list, kemudian price level. Nah, kita sesuaikan saja dengan soal price level A untuk IDR dan price level B untuk USD. Jika sudah, kita bisa pilih OK. Selanjutnya kita akan melakukan penginputan data pada data pelanggan, pemasok, dan juga data karyawan. Langkah-langkahnya yaitu pilih menu card file pada Command Center, lalu pilih card list, dan di dalam menu card list kita bisa langsung mengklik new untuk melakukan penginputan data yaitu data pelanggan, pemasok, dan juga karyawan. Sebelumnya kita lihat dulu pada soal. Di sini pada Cafe de Superian yang akan diinput terlebih dahulu adalah data pelanggan, maka card tipenya yaitu customer. Di sini sudah benar, jadi tidak perlu diubah lagi. Kita bisa langsung mengisi namanya yaitu PTDV. Card ID-nya yaitu C001 dengan destination company. Dan currency pada PTDV ini menggunakan USD. Maka di sini kita ubah terlebih dahulu dari IDR menjadi USD. Jika sudah, kita bisa mengisi alamatnya yaitu di Jalan Bunga, nomor 42, Amerika Serikat. Jika sudah mengisi profile, kita bisa langsung mengisi selling detail. Di sini kita ubah item price levelnya menjadi USD. Dikarenakan PTDV menggunakan currency USD, dan text code-nya juga kita ubah dari NT menjadi PPN. Jika sudah, kita bisa langsung mengklik OK. Dan kita telah menginput satu data pelanggan pada PT Cafe de Superian ke dalam aplikasi ABSS. Dan untuk penginputan data pelanggan lainnya, itu sama saja seperti penginputan pada PTDV, yang membedakan hanyalah di currency-nya saja.
Berikut tampilan keseluruhan data pelanggan yang telah kita input ke dalam aplikasi ABSS. Selanjutnya, kita akan melakukan penginputan data pemasok pada aplikasi ABSS. Sebenarnya langkah untuk menginput data pemasok sama saja seperti kita menginput data pelanggan tadi. Di sini kita bisa langsung saja mengklik New untuk melakukan penginputan data pada data pemasok. Dikarenakan kita akan menginput data pemasok, maka card tipenya ini berubah dari customer menjadi supplier. Namanya yaitu PT Tepung Lembut. Card ID-nya yaitu S001, Destination Company, currency-nya IDR, jadi ini tidak perlu diubah lagi karena sudah sesuai. Lalu kita bisa langsung mengisi alamatnya di Jalan Mawar. Blok C, nomor 20, Jakarta Timur. Jika sudah mengisi profile, kita langsung ke Buying Details. Di sini kita merubah text code-nya dari NT menjadi PPN. Jika sudah melakukan pengaturan pada Buying Details, kita bisa langsung mengklik OK. Baik, ini kita sudah menginput satu data pemasok ke dalam aplikasi ABSS. Dan untuk penginputan data pemasok lainnya, sama saja seperti penginputan pada PT Tepung Lembut, yang membedakan hanyalah currency-nya saja. Berikut tampilan keseluruhan data pemasok yang telah kita input ke dalam aplikasi ABSS. Selanjutnya, kita akan melakukan penginputan pada data karyawan. Langkah-langkahnya sama saja seperti kita melakukan penginputan data pelanggan dan juga data pemasok. Di sini kita bisa langsung saja mengklik New untuk menginput data karyawan. Dikarenakan kita akan melakukan penginputan pada data karyawan, maka card tipenya ini berubah dari supplier menjadi employer. Nama karyawannya yaitu Firda. Card ID-nya yaitu E001. Setelah itu kita bisa langsung mengklik OK. Di sini kita telah menginput data karyawan, lalu data karyawan yang kedua yaitu Regina. Card ID-nya E002. Jika sudah, kita juga bisa langsung mengklik OK. Dan kita telah menginput data pegawai ke dalam aplikasi ABSS. Jika kita ingin melihat data customer, kita bisa langsung mengklik customer untuk melihat data yang telah kita input. Begitupun juga dengan supplier dan juga employer. Jika kita ingin melihat keseluruhan data, yaitu data pelanggan, pemasok, dan juga karyawan, kita bisa langsung mengklik all cards. Di sini sudah terinput data-data yang telah kita masukkan ke dalam aplikasi ABSS. Selanjutnya, kita akan melakukan penginputan pada saldo awal akun ke dalam aplikasi ABSS. Langkah-langkahnya yaitu pada menu bar, kita pilih Setup, lalu pilih Balance, lalu pilih Account Opening Balance. Di sini kita bisa lihat terlebih dahulu di dalam soalnya. Berikut nilai nominal pada saldo awal akun. Di sini kita bisa langsung menginput nilai nominal saldo awal akun ke dalam aplikasi ABSS. Untuk akun 1210, nominalnya yaitu Rp109.840.300. Lalu untuk akun 1220, dikarenakan akun 1220 tidak dalam posisi yang normal, maka dari itu kita tambahkan tanda minus pada angkanya, jadinya min 7 juta rupiah.
Lalu cash IDR sebesar 70 juta rupiah. Cash USD yaitu 3.500 dolar USD. Di sini kita klik enter, maka akan muncul tampilan calculate now. Di sini kita bisa langsung mengklik calculate now. Lalu klik OK. Maka cash USD exchange akan terhitung otomatis di dalam aplikasi ABSS. Bank BCA sebesar 140 juta. Bank USD yaitu 5.500 dolar USD. Kita klik calculate now, klik OK. Dan untuk Bank USD Exchange pun juga sudah terhitung otomatis di dalam aplikasi ABSS. Lalu Trade Depth Store yaitu sebesar 4.400.000. Trade Depth Store USD sebesar 250 dolar USD. Di sini kita klik enter, klik calculate now, klik OK. Trade Depth Store USD Exchange juga sudah terhitung otomatis. Lalu dosu varian yaitu sebesar 6.850.000 rupiah. Jus Strawberry Blues yaitu 4.595.000 rupiah. Lalu trade creditor yaitu sebesar 3.500.000. Trade creditor USD yaitu sebesar 400 dolar USD. Kita klik enter, lalu pilih calculate now, lalu OK. Maka trade creditor USD exchange pun juga sudah terhitung otomatis. Di sini kita menggunakan calculate now agar untuk menghindari kesalahan pada saat konversi dari USD ke IDR. Lalu untuk akun FAT collected sebesar 1.300.000. Lalu untuk FAT paid, di sini kita bisa lihat terlebih dahulu di dalam soalnya bahwa FAT paid tidak dalam posisi yang normal, maka dari itu ditambahkan angka minus pada angkanya jadi min 800.000 rupiah. Lalu untuk akun 3.100 sebesar 455.560.000 rupiah. Lalu untuk akun 3.200 juga menggunakan tanda minus dikarenakan tidak dalam posisi yang normal yaitu min 24.600. Lalu yang terakhir 38.000 yaitu sebesar 23.300. Di sini bisa kita lihat pada amount left to be allocated di sini sudah 0, berarti saldo awal akun yang telah kita input ke dalam aplikasi ABSS sudah sesuai dan balance. Tetapi jika amount left to be allocated tidak 0, maka kita bisa mengecek kembali apakah ada kesalahan agar amount left to be allocated ini menjadi 0 dan balance. Selanjutnya, kita akan melakukan penginputan pada saldo piutang ke dalam aplikasi ABSS. Langkah-langkahnya yaitu pada menu bar, kita pilih setup, lalu pilih balance, lalu klik customer balance. Di sini kita bisa lihat di currency-nya, dikarenakan ini currency IDR, maka terdapat dua perusahaan yaitu ada PT JUS dan juga PT VIDI. Jika currency-nya kita ubah menjadi USD, maka di sini terdapat satu perusahaan yaitu PT Divi. Di sini kita bisa lihat terlebih dahulu di dalam soalnya, bahwa di dalam soal yang akan pertama diinput yaitu PT Divi.
Maka ini sudah sesuai dan kita bisa langsung mengklik PTDV, lalu pilih Add Cell, lalu setelah itu klik Enter. Di sini kita bisa isi invoice-nya yaitu INV01, INV strip 01, tanggalnya tanggal 21 bulan 9 2020. Total including tax-nya sebesar $250 USD. Di sini jobnya menggunakan P untuk produk dan kategorinya yaitu O untuk overseas. Kita use kategori. Jika sudah, kita bisa langsung mengklik record, maka akan tampil tampilan congratulations. Ini berarti saldo piutang kita sudah balance. Kita klik OK. Di sini bisa kita lihat di out of balance amount, di sini saldonya sudah 0. Sudah berarti saldo piutang kita sudah balance. Sekarang kita lanjut ke saldo piutang yang kedua, yaitu untuk PTVD, currency-nya menggunakan currency IDR. Ini kita klik PTVD, lalu pilih Add Cell, Enter, invoice-nya INV strip 02, tanggalnya 22 bulan 9 2020, sebesar 3 juta rupiah, tax code-nya PPN, jobnya ini menggunakan P untuk produk, dan kategori L untuk lokal. Jika sudah, kita klik record. Selanjutnya, kita lihat yang terakhir yaitu PT JUS. Kita tinggal klik PT JUS. Klik Add Cell. Enter. Masukkan invoice-nya yaitu INV strip 03. Tanggal 23 bulan 9 2020. Total including tax-nya sebesar 1.400.000. Tax code-nya PPN, jobnya yaitu J untuk jasa, lalu kategorinya L untuk lokal. Lalu kita klik record. Maka muncul tampilan congratulations, berarti saldo piutang kita dengan mata uang IDR sudah balance. Di sini kita bisa langsung mengklik OK. Di sini kita bisa lihat di out of balance amount-nya juga sudah 0, berarti saldo piutang yang kita input ke dalam aplikasi BSS sudah benar dan juga sudah balance. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan pencatatan saldo hutang. Di sini ada card tipenya yaitu supplier, ada nama, nomor invoice, tanggal. Dan untuk opening balance-nya kita menggunakan rupiah atau IDR dan USD. Di sini juga ada job dan kategori. Nah, untuk penginputannya kita masuk ke ABSS. Kita pilih menu setup, lalu balance, lalu supplier balance. Karena kita yang pertama menginput rupiah, kita pilih di sini di currency yaitu rupiah, lalu add purchase, lalu di sini untuk supplier name-nya kita pilih IDR yaitu PT Tepung Lembut. Nah, untuk PO-nya kita lihat di tabel invoice 04. Kita ganti tanggalnya 24 bulan 9 2020. Nah, selanjutnya kita isi total include tax-nya yaitu dengan harga 3.500.000. Nah, untuk tax code-nya kita ganti menjadi NT. Selanjutnya untuk job-nya
jobnya P kategori L, jobnya produk kategorinya lokal. Selanjutnya kita record, lalu kita oke untuk melanjutkan. Selanjutnya kita penginputan pada USD. Seperti penginputan yang tadi, kita pilih currency, lalu USD, add purchase, lalu kita pilih supplier name-nya yaitu PT Telur Sehat. Kita klik PO nya yaitu invoice 05, tanggalnya jangan lupa diganti. Lalu untuk total invoice teksnya yaitu 400 US dollar. Teksnya juga jangan lupa diganti ya untuk menjadi NT. Lalu untuk jobnya yaitu J kategori O, C nya jasa, untuk kategorinya O, overseas. Lalu kita record. Untuk melanjutkan kita klik OK juga. Itu untuk pencatatan saldo hutang. Selanjutnya pencatatan persediaan barang, kita menggunakan jenis makanan dan minuman. Di sini untuk itemnya kita ada 4 jenis yaitu DM, DR, JSB dan IA. Selain itu di sini ada selling price, karena kita menggunakan multi currency. Di sini kita menyediakan 2 mata uang yaitu IDR atau rupiah dan USD. Untuk tax code-nya kita menggunakan NT, lalu untuk unitnya kita menggunakan PCS. Nah, kalau sudah itu kita masuk ke ABSS. Lalu di sini ada modul, kita klik yang inventory, lalu item list. Nah, lalu sudah masuk item list, kita klik new. Tampilannya seperti ini. Di sini ada profil, ada buying details dan selling. Untuk langkah pertama yaitu kita pengisian profil. Item numbernya yaitu DM dan item name-nya Dosu Maca. Selanjutnya kita centang yang I buy this item, I sell, dan I inventory this item. Untuk penginputannya kita lihat di tabel yaitu 500.000, bisa kita ketik atau kita cari. Di sini saya ketik untuk ISO-nya bebas, kalian bisa mengetik, bisa cari juga seperti ini. Untuk inventory 1, 2, 3, 10. Nah, kalau sudah sesuai, selanjutnya kita isi yang buying details. Nah, di buying details kita mengisi less purchase price, yaitu harga. Nah, untuk di buying details di sini kita mengisi yang buying unit. Satuannya yaitu PCS. Nah, lalu selanjutnya tax code-nya yaitu NT. Nah, kalau sudah, kita beralih ke selling details. Di sini kita mengisi best selling price.
yaitu harga dari DM, itu kita isi yang IDR 42.000. Ini kita sellingnya klik PCS juga. Untuk teksnya, teks code-nya kita pilih NT. Nah, di sini kita ganti juga USD, yaitu 3 US dollar. Karena kita hanya menggunakan IDR dan USD, untuk level C, D, E dan F kita kosongkan. Kalau sudah, kita oke. Untuk penginputan selanjutnya, silahkan pilih atau lakukan seperti penginputan pada kode DM. Nah, jika sudah terinput, ini tampilan data persediaan barang. Lalu kita klik close. Untuk selanjutnya, di sini ada opening balance untuk persediaan. Untuk saldo persediaan pada tanggal 1 Januari 2020 dengan jurnal dan kategori L atau lokal. Lalu untuk kuantitinya di sini masing-masing ada 100, DR 100, CSP 50 dan IA 20. Selanjutnya untuk penginputannya kita masuk ke ABSS. Nah, untuk modulnya di sini kita pilih inventory, lalu kita pilih count inventory. Nah, di sini kita isi untuk countnya, yaitu quantity. Untuk DM-nya 100, DR-nya 100, IA-nya 20, CSP-nya 50. Lalu kita klik add inventory. Untuk selanjutnya kita pilih continue, lalu opening balance untuk melanjutkan. Nah, kalau sudah, kita pengisian inventory jurnal numbernya, yaitu untuk jurnalnya JIJ 000001. Sini sudah. Lalu untuk tanggalnya yaitu 1 Januari 2020. Untuk memonya inventory count. Nah, di sini kita untuk selanjutnya menginput unit cost. Untuk DM-nya yaitu 34.250. Untuk DR-nya juga sama, sesuaikan dengan jumlah atau kita sesuaikan harga pada tabel tersebut, yaitu unit cost. Untuk selanjutnya IA 229.750. Untuk JSP-nya 91.900. Nah, kalau sudah, kita pilih kategori. Untuk kategorinya yaitu L atau lokal. Nah, kalau sudah,
kita pencet Ctrl R untuk mengecek apakah sudah cocok dengan opening balance. Kalau sudah, kita klik OK, lalu kita record. Baik, selesai sudah penginputan pada pertemuan ke-6. Nah, kita masuk ke data transaksi. Di sini soal penerimaan kas. Pada tanggal 1 Januari 2020, perusahaan menerima setoran modal dari pemilik Dosovarian sebesar 6 juta rupiah kategori L. Nah, di sini di ABCS kita masuk ke modul account. Kemudian recordnya entry, kita ganti ininya, nomor referensinya BKM 001, tanggalnya Januari tanggal 1 2020, memonya setoran modal dari pemilik. Sini nomor akunnya kita pilih 12140, itu Bank BCA ketemu. Masukin nominalnya ke debit 6 juta. Lanjut, cari lagi nomor akunnya untuk di kredit 3 strip 1100. Owner capital masuk ke kredit otomatis 6 juta, jadi out of balance nya 0. Ini kita kategorikan dari kategori L. Kita record. Lanjut ke soal kedua, yaitu pembelian tunai mata uang USD. Itu pada tanggal 5 Januari 2020, pembelian barang secara COD kepada PT Telur Sehat. Berikut adalah daftar donat yang dibeli oleh PT Dosovarian. Di sini ada nomor purchase-nya, ada job, kategori, dan exclude-nya itu adalah 10% PPN. Kemudian kita pilih di ABCS itu modul purchase, kemudian enter purchase, klik bill. Di sini kita layoutnya kita ganti jadi item, suppliernya kita ganti di sini sesuai dengan soal PT Telur Sehat. Termnya kita ganti jadi COD, kemudian tanggalnya juga kita ganti. Kita masukkan nomornya dulu. Masukkan nomornya itu FB 050120. Sini date-nya 05/01/2020. Masukkan bill-nya. Di sini bill-nya jumlahnya itu 10. Di sini item number-nya JSB. Otomatis keluar price-nya kita tulis 21 dan otomatis keluar totalnya 210. Kemudian kita lanjut. Di sini kategorinya
kita pilih di sini kategorinya O. Sudah, kita cek lagi. Balance nya udah 0. Sekarang kita lanjut ke record. Kita record dulu, record. Oke. Masuk ke soal ketiga, penjualan tunai mata uang USD pada tanggal 7 Januari 2020. PT Divi membeli barang secara tunai uang pada tanggal 7 Januari 2020. PT Divi membeli barang secara tunai dengan rincian barang sebagai berikut. Nomor invoice-nya VC 070120, exclude-nya 10% PPN, term-nya net 30 after IOM, dan kategorinya 0. Di sini ada sesuai soalnya. Kita masuk ke ABSS. Di sini klik modul sales, kemudian enter sales. Di sini kita ganti invoice, dan sini kita ubah dulu layoutnya menjadi item. Sudah ganti item, kita pilih nama customer. Di sini kita sesuaiin. Di sini adalah PT Divi. PT Divi membeli secara tunai. Di sininya dengan rincian termnya kita ganti sininya 0. Kemudian kita ganti nomor invoice-nya. Di sini FJ 07 01 20. Di sini tanggalnya 07 01 20. Lanjut. Di sini kita lanjut tulis ship-nya. Di sini ship-nya quantity-nya di soal itu ada 25. Back order-nya 0. Nomor itemnya di sini DM. Itu dosu maca otomatis keluar. US dollarnya 3. Totalnya 75 US dollar. Kita lanjut. Di sini deskripsinya dosu red velvet. Otomatis keluar price-nya 3 US dollar. Totalnya 60 US dollar. Lanjut. Di sini ke soal lagi 10. Kita lanjut. Di sini back ordernya 0. Kemudian di sini ice ininya IA ice americano
otomatis price-nya keluar $5 US dollar, totalnya $50. Sini kita cek totalnya di soal 185 US dollar, betul. Total pajaknya 18,50. Kita lagi cek lagi ke total amount-nya itu 203,50 US dollar. Rate total today-nya 203. Otomatis ini cash payment metodenya, kategorinya di sini O. Kita cek lagi, sini PTDV sudah sesuai. Oke, ini sudah sesuai. Kita lanjut. Ini kita record. Kita record. Di sini soal keempat, yaitu penjualan tunai mata uang IDR pada tanggal 1 Januari 2020. PT JUS membeli barang secara tunai dengan rincian barang sebagai berikut. Nomor invoice-nya FJ 10.01.20, exclude-nya PPN-nya 10%, term-nya COD, job-nya P, kategori L. Kita lanjut, masuk ke ABSS. Kita klik modul sales, enter sales, kemudian ininya invoice masih sama yang tadi, layoutnya masih sama dengan item. Pilih customer, di sini PT JUS, kemudian di sini termnya kita ganti jadi COD, kemudian ini nomor invoice kita masukin FJ 10.01 20, sini 10.01.2020. Di sini quantity-nya, jumlah barangnya itu 20, recordernya 0. Di sini kita tulis DR, otomatis keluar surat profitnya dengan harga 42.000 dan totalnya 840.000. Lanjut kita ke yang kedua, itu di soal itu 10 itu berarti 10, recordernya 0, kita tulis JSB, otomatis keluar jus strawberry blush. Di sini harganya 63.000, totalnya 630.000. Di sini jumlahnya 5. Di sini IA Ice Americano, keluar otomatis harganya 84.000, jadi totalnya 420. Kita cek subtotalnya 1.890 di soal betul. Di total pajaknya itu seharusnya di sini kita ganti jadi PPN. Ini kita ganti jadi PPN. Jadi PPN. Oke, keluar taxnya 189.000, total amountnya 2
2.079.000. Kemudian pay today-nya 2.079.000. Oke, di sini sudah balance. Kita tulis kategorinya di sini L. Oke. Kemudian kita record. Soal keempat sudah selesai. Kita lanjut ke soal kelima. Soal 5 itu ada retur pembelian mata uang USD. Di sini kita keluar. Kemudian di sini di soal itu retur pembelian mata uang USD pada tanggal 13 Januari 2020 dengan nomor purchase-nya FB 130120. Perusahaan melakukan pengembalian barang dagang mata uang asing kepada PT Telur Sehat berdasarkan nama transaksinya FB 050120 tanggal 5 Januari 2020. Termnya COD dengan secara pembayaran tunai. Rincian sebagai berikut: kategori O, job P, exclude-nya 10% PPN. Ini kita masuk di ABSS-nya. Langkah-langkahnya itu kita pilih modul purchase, balik lagi ke purchase, enter purchase. Kemudian di sini kita ganti bill. Kemudian di sini layoutnya kita ganti jadi item. Sudah sesuai. Kemudian pilih nama suppliernya. Di sini di soal ditujukan kepada PT Telur Sehat. Kemudian termnya di sini termnya kita ubah menjadi COD. Oke, sudah buat COD, kita masukkan nomor purchase-nya. Nomor purchase-nya itu FB kode FB 130120. Tuh, lanjut date-nya 13 bulan Januari 2020. Oke, karena di sini retur pembelian, kita di bill-nya kita tulis buat tanda min min 5. Kemudian back ordernya 0. Di sini kita tulis CSB. Keluar 21 US dollar. Kita sesuaikan dengan soal. Totalnya sudah sesuai. Kemudian total pajaknya sudah sesuai. Setelah pajak pun juga sudah sesuai. Kemudian kita lanjut ke sininya, kategorinya O. Sudah, kita pilih klik tombol record dan kemudian pilih modul. Kemudian kita lanjut pilih modul purchase register. Di sini kita lanjut pilih tab return
Kita pilih return and debit. Kemudian terus kita receive refund. Kita ke soal, kemudian lanjut. Di sini ID-nya FB 13/01/20, tanggal 13/01/2020. Kita di sini sudah selesai. Kemudian lanjut ke soal nomor 6, pelunasan piutang mata uang USD. Sini pada tanggal 3 Februari 2020, perusahaan menerima pembayaran piutang dari PT DV atas nomor invoice-nya INV 01 sebesar 250 ke akun bank USD. Di sini kita ke ABSS-nya, kita klik modul sales, kemudian receive payment. Nah, kemudian kita pilih di sini customer-nya sesuai soal di sini, PT DV. Kemudian masukkan nomor ID-nya R030220, tanggal 03/02/2020. Sudah sesuai soal, kita sudah masuk nih, udah keluar jumlahnya 150. Kemudian ini sudah sesuai atau balance, ini sudah 0. Kemudian kita record. Selanjutnya, transaksi ketujuh, yaitu pembayaran hutang dengan mata uang rupiah. Berikut cara pengerjaannya pada ABSS. Pada tab Command Center, kita pilih Forecast, lalu klik Pay Bills, masukkan nama supplier, yaitu PT Tepung Lembut. Kemudian isi cek vendor dan tanggal. Tanggal 11 bulan Februari tahun 2020. Kemudian isi nominal yang ingin dibayar pada kolom amount FB sebesar 3.500.000. Lalu kita klik tab pada kolom amount supaya out of balance menjadi 0. Setelah menjadi 0, kita klik record. Pastikan tanggal sesuai dengan transaksi. Selanjutnya transaksi 8, yaitu pembelian kredit dengan mata uang rupiah. Berikut langkah pengerjaannya. Pada menu forecast, kita klik enter forecast, kemudian pilih tab bills, kemudian ubah background layout menjadi item. Kita sudah isi nama supplier, kemudian isi data sesuai dengan soal. Dengan termin
in a given of days. Sini 10. Kemudian dengan nomor forecast isi. Kemudian transaksi terjadi pada tanggal 12 Februari 2020. Pada kolom dulu kita isi dengan jumlah. Kemudian nama barangnya, terus surat obat dengan harga, lanjut kita isi dengan P dan pajak BPN. Jika sudah sama, bisa klik report. Jika ada pembayaran cash atau uang muka, bisa diisi pada kolom Pay Today. Jika tidak, kita lanjut mengisi kategori yaitu L. Jika sudah sama, bisa klik report. Kemudian transaksi 9, yaitu pembayaran gaji karyawan pada tanggal 1 Maret 2020. Pilih menu account, kemudian berikut journal entry. Kita isi dengan pada tanggal 1 Maret 2020. Dengan memo gaji karyawan bulan Maret. Sebesar 800 pada Bank BCA. Jika sudah, klik report. Menciptakan laporan. Pada dialog Command Center Plan, klik Command Panel, klik report, kemudian klik account. Lalu tampil kontak kotak dialog index to report. Tarik scroll bar ke bawah pada bagian transaction journal. Anda pilih account transaction. Lalu klik customers. Kemudian pada kotak dialog customers general journal tentukan periode pada tanggal transaction 1 Januari 2020 21 Desember 2020. Lalu klik display. Kemudian akan tampil laporan seperti berikut. Setelah melakukan pencetakan laporan, sekarang kita akan melihat laporan yang dihasilkan dari transaksi pada PT Cafe de Sufarian. Di sini terdapat 3 laporan yang dihasilkan, yaitu ada laporan laba rugi, neraca, dan juga arus kas. Baik, yang pertama kita akan melihat laporan laba rugi terlebih dahulu. Langkah-langkah untuk melihat laporan laba rugi di dalam aplikasi ABSS yaitu kita pilih reports, lalu pilih account, lalu setelah itu kita pilih income statement accrual. Jika sudah, kita pilih customize. Di sini kita pilih menggunakan periode yang kita gunakan, yaitu dari Januari 2020 ke Desember 2020, lalu kita klik display. Baik, jadi inilah tampilan laporan laba rugi yang dihasilkan oleh Cafe de Sufarian periode Januari sampai Desember 2020.
Selanjutnya, kita akan melihat laporan neraca yang dihasilkan oleh Cafe de Sufarian. Langkah-langkahnya yaitu pada kotak dialog Command Center, kita pilih Reports, lalu pilih Account, lalu di sini kita bisa pilih Standard Balance Sheet. Lalu setelah itu kita pilih Customize. Di sini kita bisa memilih periode yang akan kita gunakan, yaitu pada bulan Januari tahun 2020. Lalu kita bisa langsung mengklik Display. Berikut tampilan laporan neraca pada Cafe de Sufarian periode Januari 2020. Dan laporan yang dihasilkan terakhir yaitu adalah laporan arus kas. Langkah-langkahnya juga sama saja seperti kita melihat laporan neraca dan juga laporan laba rugi, yaitu pada dialog Command Center kita pilih Reports. Tapi di sini kita memilih Banking. Lalu kita pilih Statement of Cash Flow, lalu setelah itu pilih Customize. Di sini kita pilih periode yang akan kita gunakan, yaitu dari Januari ke Desember. Lalu kita pilih Display. Berikut tampilan laporan arus kas yang diperoleh oleh Cafe de Sufarian pada periode Januari hingga Desember tahun 2020. Setelah kita melihat laporan laba rugi, laporan neraca, dan juga laporan arus kas pada Cafe de Sufarian, sekarang langkah terakhir kita akan melihat analisa laporan keuangan pada Cafe de Sufarian di dalam aplikasi ABSS. Langkah-langkah untuk melihat analisa laporan keuangan, yaitu caranya pada kotak dialog Command Center, kita bisa langsung mengklik Analisis, lalu pilih Sales. Lalu setelah itu kita pilih Filter. Di sini kita pilih option This Year's Actual Only dan juga option All Item. Lalu di sini kita pilih periode yang akan kita gunakan, yaitu bulan Januari, maka kita bisa langsung mengklik Januari. Setelah itu kita pilih OK. Berikut tampilan analisis sales pada Cafe de Sufarian periode Januari tahun 2020. Sekarang kita akan melihat diagram penjualan pada Cafe de Sufarian. Untuk melihat diagram penjualan pada Cafe de Sufarian, kita bisa langsung mengklik tab Sales. Dan berikut tampilan diagram penjualan pada Cafe de Sufarian. Di sini bisa kita lihat dan juga kita simpulkan bahwa pendapatan terbesar pada Cafe de Sufarian terdapat pada item dosu Red Velvet dengan persentasi 37,47%. Lalu yang terakhir kita juga akan melihat tabel margin. Di sini kita bisa langsung mengklik margin untuk melihat tabel margin. Di sini juga bisa kita lihat dan kita simpulkan pada tabel margin bahwa margin terbesar terdapat pada item dosu maca sebesar 19,2%. Baik, jadi itulah langkah-langkah untuk melakukan penginputan ke dalam aplikasi ABSS. Dimulai dari pembuatan data baru, lalu melakukan pengaturan preference, lalu melakukan penginputan data-data, penginputan saldo awal akun, saldo piutang, dan juga saldo hutang, beserta transaksi-transaksi lainnya pada Cafe de Sufarian. Semoga video ini bisa bermanfaat dan juga bisa membantu teman-teman semua dalam melakukan penginputan ke dalam aplikasi ABSS. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.